Bapa di dalam surga, kembali pagi ini kami datang ke rumah Tuhan, bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Meskipun kami tahu bahwa kami masih berada di dalam satu situasi yang tidak mudah bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau kembali menolong kami, boleh beribadah dengan benar kepada Engkau, menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan kami boleh menikmati Engkau melalui firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Pimpin kami semua, baik hamba-Mu berbicara, maupun setiap kami yang mendengarkan, baik di dalam ruangan ini, maupun kami yang mengikuti melalui streaming di rumah kami masing-masing. Biar Tuhan tetap hadir bersama dengan kami, tidak meninggalkan kami, dan boleh kami menikmati kebenaran firman-Mu. Bapa, kami menyerahkan waktu di depan, biarlah semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kami boleh diberikan kesempatan melayani saudara pada pagi hari ini. Dan juga bagi saudara yang mengikuti di rumah saudara masing-masing. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan seri eksposisi dari kitab Ibrani. Dan saya diberikan satu nats atau satu perikop dari Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu mengikuti di dalam hati sambil menyimak kata demi kata, karena perikop ini adalah perikop yang cukup penting untuk kita renungkan. Ibrani pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan satu kemah, yaitu bagian paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke tempat kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur di dalam Alkitab ada satu kitab yang namanya kitab Ibrani. Dan ini akan menjadi fokus kita di dalam beberapa minggu. Saya perhatikan menjadi khotbah berseri di tempat ini. Saudara, tema khotbah hari ini saya berikan judul The Imperfection of Old Sanctuary. Ketidaksempurnaan tempat kudus Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagian yang ke-9. Apa pentingnya kitab Ibrani di dalam Alkitab kita? Saudara-saudara, banyak orang seringkali bingung, termasuk banyak orang Kristen yang tidak memahami relasi antara PL dan PB, perjanjian lama dan perjanjian baru.
Kenapa di dalam Alkitab kita harus ada 2 perjanjian, 2 testamen yang disebut lama dan 1 disebut yang baru. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam perjanjian baru paling tidak saya menemukan ada 3 orang yang menjelaskan relasi PL dengan PB. Yang pertama tentu saja adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam khotbah di bukit, di dalam banyak pengajaran, Tuhan Yesus berulang kali menghubungkan apa yang dia ajarkan dengan perjanjian lama. Orang kedua adalah Rasul Paulus, khususnya di dalam surat Roma dan surat Galatia. Di situ dia menjelaskan relasi antara PL dengan PB. Saudara, yang ketiga adalah penulis surat Ibrani ini. Penulis surat Ibrani ini hingga hari ini tidak diketahui identitasnya. Siapakah dia? Para teolog berdebat, ada yang mengatakan dia adalah Rasul Paulus, ada yang mengatakan dia adalah Apolos, tapi paling baik kita mengatakan tidak ada yang tahu, tidak ada kepastian. Tetapi meskipun demikian saudara, kitab ini adalah kitab yang penting di dalam perjanjian baru kita. Mengapa? Karena kitab ini mentafsirkan perjanjian lama dengan lebih detail lagi. Saya membayangkan kalau kitab ini tidak ada di dalam perjanjian baru kita, mungkin kita selamanya tidak akan pernah mengerti perjanjian lama dengan tuntas. Saudara perhatikan, di dalam kitab ini penulis Ibrani membandingkan banyak hal, khususnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan lebih tinggi dari malaikat. Tuhan Yesus lebih mulia dari Musa. Tuhan Yesus adalah penggenapan bayang-bayang perjanjian lama. Saudara-saudara, maka hari ini kita belajar satu hal lagi. Di dalam kitab Ibrani, penulisnya tidak meluputkan satu hal yang menjadi ciri utama di dalam perjanjian lama. Yaitu apa? Berbicara tentang satu tempat ibadah yang disebut dengan tabernakel. Saudara-saudara, tabernakel atau kemah suci adalah pusat ibadah bangsa Israel di dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan pasal 9 ini, penulis kitab Ibrani ini secara khusus membicarakan tentang kemah suci, tabernakel ini di dalam pasal yang ke-9. Nah saudara, hari ini kita akan mengupas, mengeksposisi ayat 1 sampai ayat ke-10, dan nanti minggu depan mungkin baru akan dibahas ayat 11 sampai 28, di mana penulis Ibrani ini sekarang nanti akan membandingkan tabernakel itu dengan Kristus. Saudara-saudara, apa yang ingin disampaikan oleh penulis Ibrani ini ketika dia berbicara tentang tabernakel? Kenapa dia menyinggung tentang kemah suci, tempat ibadah yang dipakai di dalam perjanjian lama untuk menyembah Allah? Saudara, hari ini kita akan belajar bahwa penulis Ibrani ini ketika menuliskan tentang tabernakel ini, dia ingin mengatakan sesuatu kepada kita, bahwa tabernakel, kemah suci, tempat ibadah bangsa Israel di dalam perjanjian lama itu adalah tempat ibadah, cara penyembahan yang tidak sempurna. The imperfection of old sanctuary, ketidaksempurnaan tempat kudus yang lama. Saudara-saudara, hari ini kita akan lihat kenapa penulis Ibrani ini mengatakan kemah suci, tabernakel tidak sempurna. Paling tidak kita melihat beberapa hal. Saudara, yang pertama, kenapa kemah suci ini tidak sempurna? Ayat pertama, penulis Ibrani mengatakan, sebab itu buatan tangan manusia. Saudara, di dalam pasal 9 ayat pertama dikatakan, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Kita ingat saudara, di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, di situ Tuhan sendirilah yang memerintahkan kepada Musa untuk membangun atau membuat suatu kemah suci, tabernakel. Dan di dalam bagian itu saudara, kita lihat khususnya di dalam Kejadian pasal 36 sampai pasal
35 sampai 36, di situ dicatat proses pembuatan tabernakel. Saudara, tabernakel ini tidak jatuh dari langit, tetapi Tuhan perintahkan diatur ukurannya seberapa, posisinya di mana, dan semua bahan-bahan yang dipakai semua diatur oleh Tuhan. Harus pakai kain jenis apa, warnanya apa, ukurannya apa, dan sebagainya. Tetapi saudara, penulis Ibrani mengatakan di dalam ayat pertama dengan satu kalimat, itu buatan tangan manusia. Dan kalau saudara membaca di dalam versi bahasa Inggris dikatakan, earthly place of holiness, tempat yang kudus tapi cuma ada di bumi, earthly, bersifat kebumian. Saudara-saudara, sehebat-hebatnya tabernakel, semahal-mahalnya bahan yang dipakai, dan sedetail apapun perintah yang Tuhan berikan kepada Musa, tabernakel bagi penulis Ibrani ini tetap hanyalah buatan tangan manusia. Saudara, di dalam dunia ini, sebagus apa kita membangun rumah, tidak ada hal yang kekal di dalamnya. Tuhan Yesus pernah berkata, karat dan ngengat akan merusak harta duniawi, pencuri akan mengambilnya, dan sebagainya. Maka saudara, tabernakel meskipun dibuat dengan bahan yang begitu indah dan mahal di dalam zamannya, tetap dia adalah buatan tangan manusia. Tuhan tidak menjatuhkan itu dari langit, tidak ada bersifat heavenly, tetapi itu hanya bersifat di dalam dunia. Itulah sebabnya saudara, penulis Ibrani ini mengatakan ini adalah hal yang tidak sempurna, sebab cuma buatan tangan orang berdosa. Saudara-saudara, nanti di dalam minggu depan saudara akan melihat dan mendengarkan khotbah lanjutan dari khotbah hari ini. Bagaimana penulis Ibrani itu akan membandingkan tabernakel di bumi dengan tabernakel dari surga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tapi itu nanti minggu depan. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting supaya kita mengerti mengapa ibadah di dalam PL tidak pernah sempurna. Saudara, yang kedua, penulis Ibrani di dalam ayat kedua sampai ayat kelima menunjukkan kepada kita, tabernakel adalah tempat ibadah dan ibadah yang tidak sempurna, sebab itu hanya bayang-bayang daripada tabernakel surgawi. Saudara-saudara, tadi kita membaca di dalam pasal 9 ayat 1 sampai 10, saudara akan menemukan penulis Ibrani ini menggambarkan isi daripada tabernakel itu dengan cukup mendetil. Dia mengatakan tabernakel itu dibagi menjadi dua ruangan. Yang paling depan disebut ruang kudus, yang di belakangnya adalah ruang maha kudus. Nah, saudara yang belum pernah ada gambaran tentang tabernakel, saya memberikan satu gambaran ilustrasi seperti itu. Nah, itulah kemah suci, saudara. Jadi sebenarnya di dalam tabernakel Allah itu ada satu pekarangan, satu halaman yang dibatasi oleh kain, ya, dan tidak boleh ada yang masuk ke dalam perkarangan tabernakel itu selain daripada suku Lewi. Jadi suku-suku yang lain itu hanya mengantar sampai di depan pintu, lalu suku Lewi itulah yang membuat korban persembahan di pekarangan daripada kemah suci. Saudara, di dalam pekarangan kemah suci itulah ada satu bangunan lagi, yaitu tempat kudus dan tempat maha kudus, seperti yang ada di gambar monitor ini. Saudara, di dalam kitab Ibrani dikatakan, di tempat yang agak luar, disebut sebagai tempat kudus, holy place. Di situ ada kaki dian, atau bahasa lainnya adalah menorah, ya, 7 kaki dian yang nanti muncul kembali disebut di dalam kitab Wahyu. Dan di situ ada meja roti sajian. Dan kemudian di belakangnya itu dipisahkan oleh sebuah tirai. Dan di balik tirai itulah disebut ruang maha kudus, the holy of holies, atau the most holy place. Dan di situ cuma ada satu benda, yaitu adalah tabut perjanjian Allah.
Saudara-saudara, isi tabut perjanjian tadi dikatakan buli-buli berisi manah, makanan yang memelihara bangsa Israel perjalanan menuju Kanaan selama 40 tahun. Di situ juga ada tongkat Harun yang berbunga, dan di situ ada 2 batu loh yang berisi 10 hukum Allah disimpan di tempat maha kudus. Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat ruang maha kudus. Itu pun hanya 1 tahun sekali di dalam hari raya Yom Kippur, the Day of Atonement, hari penebusan. Sekarang saudara mulai ada gambaran kenapa penulis Ibrani menjelaskan cukup mendetil. Di situ ada lapisan-lapisan. Orang Israel di luar suku Lewi mendirikan kemah mengelilingi kemah suci. Ini semua ada diatur di dalam Alkitab, saudara. Tidak boleh sembarangan. Suku-suku tertentu membangun kemah di bagian utara. Suku-suku yang lain bagian selatan dan seterusnya mengelilingi kemah suci Allah. Tapi mereka tidak boleh masuk. Hanya suku Lewi, yaitu sukunya Harun dan Musa yang boleh masuk ke dalam pekarangan. Dan hanya imam yang boleh masuk ke tempat ruang kudus, dan hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat ruang maha kudus. Saudara lihat ya, ada lapisan-lapisan orang menghampiri Allah, tidak boleh sembarangan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, penulis Ibrani di dalam ayat kedua sampai ayat kelima menjelaskan kepada kita, sehebat-hebatnya tabernakel, semahal-mahalnya bahan yang dipakai untuk membuatnya, semua itu hanya bayang-bayang daripada Kristus. Saya ingin memperkenalkan satu istilah kepada saudara, supaya saudara semakin hari semakin belajar, semakin mengerti. Saudara, istilah yang dipakai untuk menjelaskan bahwa tabernakel itu hanya bayang-bayang, itu biasa disebut dengan istilah typos, type, tipe, bahasa latinnya typos. Saudara, kalau kita pergi ke pameran elektronik atau pameran mobil, ketika perusahaan itu ingin membuat satu handphone yang baru, gadget yang baru, pasti mereka mengeluarkan terlebih dahulu apa yang disebut dengan prototype. Tahu ya? Wah, ini prototype Pak, iPhone ke-20. Nah, ini kecanggihannya begini-begini, saudara lihat modelnya, oh kira-kira seperti ini nanti iPhone ke-20. Tapi ini bukan iPhone beneran, ini cuma prototype, ini cuma model, ini cuma simbol, ini cuma bayang-bayang yang nanti akan dibuat oleh pabriknya. Saudara-saudara, tabernakel adalah bayang-bayang, tipos daripada Kristus itu sendiri. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan, matikan saja. Nah, ini sudah bisa ya. Saudara, saya sebenarnya berkhotbah ini tidak terlalu suka pakai PowerPoint ya, karena cukup mengganggu konsentrasi saya. Saudara, tabernakel itu hanya bayang-bayang daripada Kristus. Bayang-bayang apa saudara? Itu adalah satu simbol daripada Mesias. Apa yang akan dilakukan oleh Kristus pada waktu yang akan datang. Tabernakel adalah satu simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya yang nanti akan digenapkan ketika Kristus itu datang ke dalam dunia. Saudara perhatikan di dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 saudara mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam di antara kita itu memakai kata yang sama dengan tabernakel. Tabernakel di dalam perjanjian lama adalah bayang-bayang daripada kehadiran Allah yang nyata nanti di
di dalam perjanjian baru. Itulah sebabnya saudara, penulis Ibrani ini mengatakan kepada kita bahwa tabernakel ini cuma hanya tipos, cuma hanya type. Maka nanti Kristus itu sering disebut sebagai antitype, karena Kristus adalah penggenapan daripada tabernakel ini. Saudara-saudara, bagaimana tabernakel itu menyimbolkan atau melambangkan Kristus digambarkan dengan jelas di dalam perjanjian lama melalui benda-benda yang tadi kita baca. Saudara, kenapa tabernakel itu isinya benda-benda yang tadi kita baca, saudara? Di dalam tabernakel ada kaki dian, lampstand. Ini melambangkan apa? Saudara pasti ingat, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, menggembara di padang belantara, padang gurun 40 tahun, bukan waktu yang singkat, saudara. Mereka melewati berbagai macam keadaan. Siang begitu panas, malam begitu dingin dan gelap, Tuhan hadir sebagai tiang api dan tiang awan. Maka inilah arti daripada simbol lampstand, menorah yang menerangi mereka di tengah-tengah kegelapan. Tapi saudara, kita sekarang ditolong di dalam perjanjian baru untuk mengerti setiap benda-benda di dalam tabernakel ini merupakan tipos, lambang, bayang-bayang daripada Kristus. Kristus hadir di dalam dunia, mengatakan, akulah terang dunia yang sesungguhnya. Tiang api tidak bisa menerangi dunia, saudara. Tiang api hanya menerangi sesaat perjalanan bangsa Israel. Tetapi Kristus adalah terang dunia yang sesungguhnya, yang dilambangkan melalui menorah, the lampstand di dalam tabernakel. Dan di dalam ruang kudus itu juga dikatakan, ada meja sajian yang berisi 12 roti daripada 12 suku bangsa Israel, yang diganti setiap minggu, dan hanya imam yang boleh memakannya. Saudara-saudara, apa perlambang simbol daripada 12 roti yang ditaruh di dalam meja sajian ini? Ini tentu saja mengingatkan kepada kita, saudara, tentang perkataan Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, akulah roti kehidupan. Kamu makan roti mana? 40 tahun kau akan lapar lagi. Tetapi barang siapa memakan aku, dia tidak akan lapar selama-lamanya. Saudara-saudara, semua benda-benda di dalam tabernakel ini adalah melambangkan bayang-bayang daripada apa yang Kristus lakukan. Termasuk saudara dikatakan, di situ ada pembakaran ukupan. Sebelum imam besar itu masuk ke dalam ruang maha kudus, pada hari Yom Kippur, hari penebusan itu, yang setahun sekali dia lakukan, dia harus membakar ukupan ini sebagai simbol dia diutus oleh Allah sebagai imam besar untuk mewakili seluruh umat Israel menghadap Allah. Ini adalah satu bayang-bayang Kristus sebagai imam besar kita yang juga dicatat di dalam kitab Ibrani. Kita sekarang memiliki seorang imam besar yang melintasi segala langit, yang turut merasakan penderitaan kita. Hanya bedanya dia tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, imam besar Harun semua adalah lambang, tipos, simbol daripada imam besar yang sesungguhnya, yaitu adalah Yesus Kristus sendiri. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa Kristus ini adalah pengantara kita kepada Allah. Dan ketika saudara nanti masuk di dalam tabut, di dalam ruang maha kudus, di situ penulis Ibrani mengatakan, ada satu benda yang namanya adalah tabut perjanjian, yang isinya ada 3 hal di dalamnya. Pertama, roti mana, kedua, tongkat Harun, dan 10 hukum Allah. Saudara-saudara, kenapa ada 3 benda ini di dalam tabut perjanjian Allah?
Saudara suka nonton film Indiana Jones ya, ini yang dicari-cari oleh Indiana Jones saudara, tapi itu hanya film. Di dalam tabut perjanjian kok ada roti mana, ada tongkatnya Musa, ada 2 loh batu 10 hukum Allah. Apa maksudnya? Kenapa Tuhan perintahkan 3 benda ini ada di dalam tabut perjanjian Allah? Saudara-saudara, saya merenungkan dan saya menemukan satu pemikiran. Karena ketiga benda ini bersangkut paut dengan pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan. Roti mana itu bukan hanya bernada positif, oh ini makanan dari surga. Tidak, di dalam Exodus 16 ayat ketiga dikatakan, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ini saudara, latar belakang Tuhan memberikan roti mana itu adalah karena pemberontakan bangsa Israel. Ketidakpercayaan mereka terhadap pemeliharaan Allah atas hidup mereka. Mereka ngomel kepada Tuhan, lebih baik kami kembali ke Mesir, mati di sana, tetap masih bisa makan enak. Itulah sebabnya Tuhan lalu berkata menurunkan manah untuk memelihara hidup mereka. Dan saudara lihat di dalam kitab Bilangan pasal 17 ayat 10 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Ini saudara perintah firman Tuhan. Masukkan kembali tongkat Harun yang berbunga itu ada satu simbol daripada pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan. Saudara, tongkat Harun ada tongkat yang dipakai untuk menunjukkan otoritas Allah ketika Musa dan Harun memimpin mereka menuju tanah perjanjian. Tetapi juga hal yang sama saudara, mereka mengeluh kepada Tuhan, mereka protes kepada Tuhan karena kehausan, maka Tuhan memakai tongkat itu untuk menghasilkan air dengan memukul batu. Tetapi itu juga adalah satu simbol daripada pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan. Dan benda ketiga saudara perhatikan, 2 loh batu kita ingat, itu pernah menjadi tanda pemberontakan bangsa Israel kepada Allah ketika mereka menyembah atau membangun anak lembu emas. Lalu Musa menghancurkan dan Tuhan memberikan 2 loh yang batu disimpan. Saudara sekarang harus mengerti ya, 3 benda ini merupakan tanda pemberontakan bangsa Israel kepada Allah. Itulah sebabnya di ruang maha kudus ini ditaruh di dalam tabut perjanjian, lalu dikatakan tutupnya itu ada kerub, yaitu malaikat bersayap yang saling menutupi. Dan di atas tabut perjanjian inilah pada hari pendamaian Yom Kippur, imam besar itu masuk memercikkan darah di atasnya sebagai tanda pengampunan bagi orang Israel. Paham logikanya? Kenapa pada hari penebusan itu imam besar harus memercikkan darah di atas tabut perjanjian? Karena di dalamnya ada 3 benda yang merupakan menjadi pengingat pemberontakan bangsa Israel kepada Allah. Imam besar mewakili seluruh bangsa Israel untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah simbol daripada apa yang nanti Kristus lakukan ketika dia datang ke dalam dunia untuk membereskan dosa manusia. Imam besar sebesar-besarnya jabatan itu tidak bisa menghapus dosa manusia. Ini yang dikatakan nanti di dalam pasal 10 ayat 1 saudara. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya.
Bahkan imam besar itu sebelum meminta pengampunan dosa umat Israel, dia sendiri harus menyucikan diri. Dia sendiri harus meminta pengampunan kepada Allah sebelum dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus tersebut. Saudara, ini menunjukkan ketidaksempurnaan daripada tabernakel ketika di dalam ibadah dan relasi dengan Allah. Karena ini semua hanya bayang-bayang. Ini bukan realitas yang sesungguhnya. Ini hanya tipos, ini hanya simbol dari realitas yang akan datang. Ini yang dijelaskan oleh penulis Ibrani di dalam ayat kedua sampai ayat yang kelima. Dan ayat yang keenam sampai ayat yang kedelapan, saudara. Kenapa tabernakel ini tidak sempurna? Sebab tabernakel ini hanya berlaku bagi suku Lewi dan bagi imam atau imam besar. Suku-suku yang lain tidak boleh masuk ke dalam tempat tabernakel ini. Saudara-saudara, ini adalah satu hal yang terjadi di dalam perjanjian lama ya. Hanya suku Lewi yang boleh masuk ke pekarangan kemah suci. Hanya imam yang boleh masuk ke dalam ruang kudus. Hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat ruang Maha Kudus. Itu pun hanya 1 tahun sekali. Maka ini mengingatkan kepada kita, saudara. Kenapa ketika Kristus mati di atas kayu salib, tabir atau gorden yang memisahkan ruang kudus dengan ruang Maha Kudus dicatat di dalam kitab Injil, terbelah dari atas ke bawah. Robek. Itu ada satu tanda sekarang orang boleh menghampiri Tuhan tanpa harus melalui imam. Itu semua adalah simbol penggenapan Kristus. Apa yang terjadi di dalam perjanjian lama begitu rumit luar biasa. Orang mau minta pengampunan dosa kepada Tuhan tidak bisa langsung. Harus cari imam, harus potong domba, harus imam itu yang berdoa buat dia. Tetapi ketika Kristus mati, semuanya dihancurkan. Semuanya dihilangkan melalui satu simbol gorden itu terbelah. Sekarang siapapun boleh masuk menghampiri Tuhan dengan dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mengerti prinsip-prinsip ini, inilah sebabnya mengapa sekarang saudara boleh berdoa kepada Allah secara langsung. Tidak harus cari pendeta, tidak harus cari hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu bukan imam, saudara. Jabatan imam itu sudah selesai dengan runtuhnya bait Allah. Saudara ada pergumulan, saudara ada dosa, saudara satu hal yang ingin saudara doakan. Silakan berdoa sendiri kepada Tuhan. Dia akan mendengar doamu, dia akan menjawab doamu. Dan inilah prinsip yang Martin Luther katakan sebagai the priesthood of believers. Semua orang percaya itu adalah imam di hadapan Allah. Saudara-saudara, ini adalah hal yang ketiga, mengapa tabernakel tidak sempurna. Karena itu hanya orang-orang tertentu yang boleh menikmati relasi dengan Tuhan. Tapi sekarang di dalam Kristus, semua orang boleh menikmatinya. Yang keempat, saudara sekalian, mengapa tabernakel ini tidak sempurna? Sebab tabernakel ini, kalau saudara membaca, itu hanya bersifat eksternal, bukan bersifat internal. Maksudnya adalah, di dalam ayat 9 perhatikan, itu adalah kiasan atau simbol masa sekarang, sesuai dengan yang dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani. Perhatikan, dikatakan tidak dapat menyempurnakan atau menyucikan mereka yang membawa persembahan ke dalam tabernakel. Ayat 10, karena semuanya itu di samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Saudara, ayat ini menunjukkan apa yang terjadi di tabernakel. Ibadah yang begitu rumit itu hanya bersifat eksternal, tak bisa menyucikan dosa yang sesungguhnya. Di dalam teologi ini disebut sebagai the
the ceremonial law, hukum-hukum upacara keagamaan. Segala macam ritual di dalam tabernakel yang begitu rumit, penulis Ibrani melukiskan dengan begitu jelas. Ini cuma kiasan, ini tidak bisa menyucikan, ini tidak bisa menyempurnakan, karena ini cuma hanya bayang-bayang. Tak pernah membereskan hal yang internal, tetapi hanya sesuatu yang bersifat eksternal, seremonial. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini hal yang mengerikan sekali. Karena di dalam perjanjian lama, mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan hanya bayang-bayang. Mereka berpikir ini dapat menyucikan, menghapus dosa mereka. Dan ayat ke-10 saudara, yang kelima, mengapa tabernakel ini tidak sempurna? Penulis Ibrani dengan jelas mengatakan, hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Berarti tabernakel ini hanya bersifat sementara. Tidak kekal. Saudara-saudara, tabernakel akhirnya ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian, sudah menetap di sana, maka Daud memiliki rencana membangun bait Allah. Dan rencana itu digenapkan oleh anaknya Salomo. Dari kemah menjadi gedung seperti yang kita miliki ini saudara. Yang dikenal dengan bait Allah. Tetapi saudara, penulis Ibrani ini sudah menubuatkan, ini cuma sementara kok. Tunggu waktunya datang, ini akan selesai. Kapan selesai? Ketika Yesus datang ke dalam dunia. Menggenapkan rencana Allah, menggenapkan bayang-bayang tabernakel ini. Maka setelah Kristus mati dan bangkit pulang kembali ke surga, pada tahun 70 Masehi, orang Romawi menyerang Palestina, Israel, dan bait Allah diruntuhkan, dirobohkan, bahkan hingga hari ini tidak pernah dibangun kembali. Ini semua sudah dituliskan oleh penulis Ibrani ini. Semua ini cuma sementara, hingga waktunya tiba. Saudara, inilah 5 hal yang dikatakan oleh penulis Ibrani, bahwa tabernakel sebagus apapun, serumit apapun, sekompleks apapun, tidak pernah menyelamatkan, karena ini hanya bayang-bayang dan tidak sempurna bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita telah belajar ada 5 hal yang tadi kita sudah gali dari Ibrani pasal 9 tentang ketidaksempurnaan tabernakel. Maka menutup khotbah hari ini saudara, saya akan mengajak saudara merefleksikan 2 hal penting dari khotbah kita hari ini. Apa yang saudara pelajari dari Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 10? Apa yang saudara pelajari dari tabernakel ini? Saudara, ada 2 hal yang harus kita renungkan baik-baik. Kenapa sih Tuhan kok harus memberikan tabernakel kepada bangsa Israel? Kenapa tidak langsung Tuhan Yesus utus datang ke dalam PL, kan sudah selesai saudara. Tidak usah ada tabernakelan, tidak usah ada simbol-simbolan, tidak usah ada tipos-tiposan. Langsung Yesus datang. Saudara, saya percaya Tuhan memberikan kepada bangsa Israel tabernakel. Dicatat di dalam Alkitab. Untuk kita pelajari ada 2 hal penting. Pertama, melalui tabernakel ini saudara, Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel dan kepada kita, bahwa kita ini adalah orang yang berdosa dan Allah itu suci adanya. Melalui tabernakel yang begitu rumit, berlapis-lapis, tidak boleh orang langsung menghadap Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan, memperkenalkan dirinya kepada Israel. Dia adalah Allah yang suci dan kudus. Tidak semua orang boleh datang menghampiri aku. Kamu orang berdosa, keturunan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Aku adalah Allah yang kudus. Maka Tuhan memilih hanya 1 suku yang boleh melayani Dia. Pada saat yang sama, tabernakel itu menunjukkan keberdosaan kita di hadapan Allah. Saudara, kita harus ingat akan prinsip ini ya saudara.
Tuhan itu memberikan kepada kita atau memberikan kepada bangsa Israel tabernakel, sesuatu peraturan ibadah yang begitu rumit, ada yang najis, haram, makan ini, makan itu dan sebagainya, untuk menunjukkan kesucian Allah dan keberdosaan manusia. Saudara, kenapa Tuhan harus memberikan satu aturan ibadah yang begitu rumit kepada kita di dalam perjanjian lama ini? Kalau saudara sakit, ini sekedar analogi ya. Kalau saudara sakit sesuatu penyakit yang serius, saudara pergi berobat ke dokter. Dokter yang baik itu akan menjelaskan kepada saudara sedetil mungkin penyakit yang saudara alami. Apa penyebabnya, apa pengobatannya, kemungkinan sembuhnya, dari mana asalnya. Dia akan menjelaskan sekomprehensif mungkin kepada saudara, supaya saudara tahu, oh saya sakit ini loh. Ini sakit yang serius, betul kan? Kalau saudara pergi ke dokter, cuma dikatakan pokoknya saudara sakit ini, titik. Saudara akan bertanya-tanya, ini dokter macam apa? Inilah sebabnya saudara di dalam perjanjian lama, Allah memberikan peraturan di dalam Taurat yang begitu rumit, untuk menunjukkan satu penyakit manusia, yaitu adalah berdosa. Dan itu Tuhan berikan melalui aturan-aturan yang begitu mendetil, untuk menunjukkan keberdosaan kita dan kesucian dirinya. Jadi saudara lihat, ini yang kita pelajari, mengapa harus ada tabernakel, mengapa Kristus tidak datang langsung, mengapa dia harus disimbolkan dengan tabernakel di dalam perjanjian lama. Dan hal kedua saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari khotbah tabernakel pada hari ini? Saudara, kita belajar dari tabernakel yang begitu rumit ini, satu hal penting, bahwa agama tidak pernah menyelamatkan manusia dari dosa. Ini yang Tuhan ingin ajarkan saudara kepada bangsa Israel. Dengan semua ritual agama seremonial law, penulis Ibrani mengingatkan kepada bangsa Israel dan kepada kita, agama apapun di dalam dunia ini tidak pernah menyelamatkan manusia dari dosa, termasuk hukum Taurat itu sendiri. Kecuali Kristus datang menggenapkan apa yang dituliskan dan dilambangkan di dalam Taurat, barulah keselamatan itu terjadi di dalam hidup orang berdosa. Saudara, inilah message yang Tuhan ingin berikan kepada penulis Ibrani, sehingga kita hari ini boleh belajar prinsip-prinsip penting, mengapa harus ada PL, mengapa harus ada PB, dan apa hubungan PL dan PB di dalam Kristus. Saya harap khotbah kita yang singkat pada pagi ini boleh mengingatkan kepada kita, supaya kita terus makin bertumbuh, makin mengenal iman kita dengan benar, dan kita tidak lagi dibingungkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah mengingatkan kepada kami bahwa apa yang ada di dalam perjanjian lama, tabernakel yang begitu indah dan sempurna, di mata Tuhan ternyata tidak sempurna. Karena apa yang terjadi di dalam tabernakel hanya merupakan bayang-bayang, hanya merupakan lambang daripada apa yang Kristus telah lakukan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur, kami tidak lagi hidup di dalam bayang-bayang perjanjian lama, tetapi kami boleh hidup di dalam realitas perjanjian baru. Kiranya Tuhan menolong kami untuk semakin teguh dengan iman yang kami miliki, semakin meyakinkan kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.